Kreatif Jogja itu sebenarnya nama aslinya itu adalah Rumah Kreatif BUMN Plus Yogyakarta. Jadi itu adalah sebuah wadah yang digagas oleh Kementerian BUMN yang kemudian dipasrahkan kepada 25 BUMN yang ada di Indonesia. Oleh BRI sebagai salah satu BUMN yang menjadi penanggung jawab untuk di Yogyakarta, akhirnya membentuk yang namanya coworking space sehingga teman-teman UKM bisa menggunakan coworking space untuk bekerja, untuk meet the client, kemudian bahkan untuk ikut pelatihan dan segala macam. Kemudian kita lihat animo masyarakat. Animo masyarakat ternyata yang datang ke kami waktu itu adalah dari Sleman datang, dari Gunung Kidul datang. Izin, akhirnya kita sepakat menggunakan nama itu dan diizinkan menggunakan nama RKB Plus menjadi Rumah Kreatif Jogja, bukan lagi menjadi Rumah Kreatif BUMN Yogyakarta. Rumah Kreatif Jogja itu memang diperuntukkan kalau merujuk kepada Kementerian BUMN itu ditujukan kepada UKM, ya, RKB sendiri ya. Nah, tapi karena RKJ itu adalah sesuatu yang istimewa karena kita berada di Yogyakarta, sehingga kita putuskan bersama pengelola RKJ sebagai RKB Plus pertama di Indonesia itu menggabungkan antara pelaku UKM dan pelaku kreatif. Basically ya, secara dasarnya kita pengen nih yang namanya rumah kreatif itu ajang berkumpulnya teman-teman yang bisa menghasilkan duit. Pertama adalah kita punya yang namanya display produk, ruang khusus untuk display produk ya. Yang kedua kita punya ruang meeting ya, kemudian ada ruang pengelola. Nah, yang paling menarik dari Rumah Kreatif Jogja karena ada sebuah keunikan, yaitu adalah coworking space. Nah, coworking space itu apa? Jadi coworking space itu adalah sebuah tempat di mana teman-teman bisa saling berkolaborasi, bekerja bersama. Di coworking space nanti teman-teman pertama sekali akan bertemu dengan yang namanya zona produktif. Di zona produktif teman-teman nanti di situ ada zona khusus untuk bermain komputer, jadi termasuk teman-teman periklanan. Di situ kita sediakan ada Mac, ada 3 buah Mac yang bisa dipakai. Kemudian nanti ada juga ruang meeting kecil atau kita sebut dengan business spot, ada 4 business spot. Dan kemudian nanti ada lagi ruang nonton bareng atau diskusi umum, itu masih di zona produktif. Jadi di zona produktif ada 3 bagian. Nah, kemudian di belakang zona produktif itu nanti ada namanya zona kreatif. Zona kreatif itu adalah tempat di mana teman-teman mau melakukan diskusi, pelatihan yang sifatnya tertutup. Nah, terakhir itu adalah zona inspirasi. Zona inspirasi itu adalah tempat di mana teman-teman sekalian yang mungkin pengen bekerja di udara terbuka ya, atau mungkin punya sebuah kebiasaan pengen ngopi sambil ngerokok sambil kerja. Nah, di zona inspirasi itu ada. Silahkan lihat nanti di tangga pas mau masuk di Rumah Kreatif Jogja ada sebuah filosofi kupu-kupu. Itu sebenarnya adalah bagaimana cara kami bercerita bahwa kalau Anda masuk ke RKJ, kita ingin cek apakah Anda adalah telur, kepompong atau apa. Nah, PR kami adalah membawa Anda melakukan transformasi mencapai titik tertinggi, yaitu menjadi sebuah kupu-kupu nan indah. Aku bergerak dalam bidang multimedia, kuliah di Institut Visi Indonesia. Di situ aku ngambil animasi. Terus aku ketemu sama Pak Judo. Dia adalah direktur dari pengelola Rumah Kreatif Jogja. Jadi di situ aku diajak untuk bergabung dalam bidang pelaku kreatif katanya. Jadi aku tertarik untuk meningkatkan skill juga, menambah wawasan juga. Ini aku join di RKJ sebagai member dengan unit usaha, yaitu yang pertama adalah Kayonara. Unit usaha bergerak di bidang kayu kreatif, dan satu lagi adalah Learning Indonesia
kita bergerak di bimbel privat online. Kalau kita berbicara tentang program dari Rumah Kreatif Jogja, jadi karena pertama basicnya adalah memang untuk teman-teman UKM, jadi program kita kebanyakan bertitik fokus pada pelatihan-pelatihan di UKM. Pertama akan ada pelatihan yang baik itu menghitung HPP, kemasan, atau packaging ya, kemudian ada branding, kemudian ada lagi nanti personality skills, kemudian nanti yang lebih tinggi lagi how to make a deal with the investor gitu kan. Jadi setelah gabung itu aku banyak dapat klien juga, link juga, terutama dari UKM-UKM. Jadi kayak sejenis kolaborasi gitu. Jadi UKM itu dia misalnya jadi pengen desain packaging atau segala macem. Jadi aku menyediakan itu gitu. Misalnya promosi iklan juga dalam bentuk animasi juga bisa. Saat ini sudah kurang lebih 4 bulan di RKJ dan kami menerima banyak banget training-training, kemudian ada juga fasilitas ruangan kerja, lalu ada juga semacam seminar-seminar seperti itu yang bermanfaat banget buat kami. Dalam manajemen marketingnya aku juga dibimbing di sini bagaimana menaikkan harga atau apa sih standarisasi harga di dalam desain atau multimedia. Jadi keuntungan aku masuk RKJ, yang pertama aku banyak dapat link, yang kedua aku banyak dapat klien-klien, yang ketiga aku dapat fasilitas di sini. Contohnya kayak Mac, aku difasilitasin di sini sebagai pelaku kreatif. Boleh menggunakan itu asal aku harus bikin laporan gitu. Kami nanti akan dipertemukan juga dengan istilahnya kayak pemodal. Jadi harapannya kami bisa menjadi UMKM yang sehat seperti itu. Progres yang kita rasakan selama kita menjadi UMKM di bawah RKJ dengan sebelum kita bergabung di RKJ itu adalah yang pertama jelas dari sisi manajemen. Jadi kami selama ini tidak teratur, mungkin manajemen keuangan kita belum bagus pencatatan, kita juga belum memahami tentang makna-makna atau istilah-istilah dalam bisnis yang ternyata itu tuh begitu penting gitu diterapkan di dalam usaha kami. Yang kedua adalah dari segi pricing strategy. Kemudian yang ketiga adalah akses pemasaran. Jadi kami di RKJ itu disupport oleh tim yang namanya Trooper. Jadi tim Trooper ini dia akan memberikan satu kesempatan kepada kita. Setelah kita melakukan kurasi produk, nanti tim Trooper ini akan mengeksekusi, membantu menjualkan. Kalau misalkan ditanya tentang bagaimana tanggapan RKJ terhadap dunia industri kreatif yang ada di Yogyakarta, jujur saja kita katakan Yogyakarta itu gudangnya inspirasi, gudangnya kreativitas. Jadi harapan aku di sini biar usaha aku makin sukses juga, dan khususnya untuk pelaku kreatif di luar sana juga agar bisa gabung di sini dengan fasilitas yang bisa didapatkan di sini sangat menguntungkan bagi kita juga. Kita di sini dibantu juga, bisa menghasilkan suatu skema di mana pebisnis itu menjadi benar-benar menjadi pebisnis, bukan sekedar pedagang kayak gitu. Tidak akan bertumbuh dan berkembang seseorang apabila orang itu tidak memaksimalkan segala sarana dan prasarana yang ada. Nah sekarang Rumah Kreatif Jogja ada untuk itu. Pertanyaannya sekarang,
apakah kita memang mau berubah. Kalau kita mau berubah, sekarang sarana sudah ada di depan kita. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke kita, are you ready for this?